Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Saya bersyukur karena hari ini boleh dipercayakan kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saya rindu biarlah program ini boleh menjadi berkat bagi banyak anak-anak Tuhan, boleh menjadi penghiburan, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pengharapan dalam setiap kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk siapkan hati kita, karena kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebab hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lalui semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tiba saat yang indah bagi kami untuk kembali merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kuduslah yang mengajarkan kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita ada dalam Mazmur 119 di ayat 141. Mazmur 119 ayat 141, pemazmur bilang begini saudara. Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titahmu tidak kulupakan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, lihat perkataan pemazmur ini ya. Pemazmur menyadari bahwa aku masih punya kekurangan loh Tuhan. Aku masih punya kelemahan loh Tuhan. Aku masih punya keterbatasan loh Tuhan. Tetapi yang aku ingat adalah firman-Mu. Yang aku ingat adalah titah-titah-Mu. Yang aku ingat adalah hukum-hukum-Mu. Pemazmur tidak katakan yang ku ingat adalah kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, keterbatasan-keterbatasan. No, saudaraku. Betul, pemazmur punya kekurangan. Betul, pemazmur punya kelemahan. Aku ini kecil, aku ini hina. Tetapi yang ku ingat, firman Tuhan katakan, iya kan? Yang ku ingat, titah-titahmu, hukum-hukummu tidaklah kulupakan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak dari kita menyadari kita punya kekurangan, kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan. Tetapi kita justru fokus di sana. Kita fokus kepada kekurangan-kekurangan kita. Kita fokus kepada kelemahan-kelemahan, keterbatasan-keterbatasan kita. Sehingga tidak sedikit anak-anak Tuhan pada akhirnya mundur dari pelayanan. Cuma gara-gara ya gimana ya pendeta, saya masih punya kekurangan, saya masih punya kelemahan, saya masih punya keterbatasan. Saudara dikasih dalam Tuhan, pemazmur juga punya kekurangan. Setiap kita manusia punya kekurangan kok. Setiap kita manusia punya kelemahan kok. Karena itu jangan fokus kepada kekurangan kelemahan kita. Suatu kali bangsa Israel dipercayakan pimpin oleh Musa. Disuruh oleh Musa 12 orang dari 12 suku untuk mengintai, saudara yang dikasih dalam Tuhan. 10 membawa apa yang mereka lihat, namun 2 Yosua dan Kaleb juga membawa apa yang mereka lihat. Apa sih yang mereka lihat? Sama. Mereka melihat ada orang-orang yang besar, suku Enak ada di sana. Namun di sisi lain hasil daripada tanah tersebut adalah hasil yang mantap, hasil yang baik. Saudara dikasih dalam, itu yang disampaikan. Tapi penyampaian itu yang mereka lihat maksud saya. Tapi penyampaiannya berbeda. Kenapa? Karena fokusnya mereka berbeda, saudara dikasih dalam Tuhan. 10 diantaranya fokus kepada kekurangan, keterbatasan, kelemahan, ketidakberdayaan mereka sebagai bangsa Israel. Mereka fokus kepada kelebihan, kehebatan, keluar biasaan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Tetapi sebaliknya 2, yakni Yosua dan Kaleb tidak fokus kepada kekurangan, kelemahan, keterbatasan mereka. Mereka fokus kepada Allah yang menyertai mereka. Itu sebabnya 10 mereka mengatakan kita ini akan diinjaknya, kita ini akan dilahapnya, kita seperti belalang di hadapan mereka, kita akan dimakan. Lihat, yang dilihat kelemahan. Namun Yosua dan Kaleb, betul kita lemah berkata, tapi Tuhan menyertai kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak rumah tangga ribut, rumah tangga bertengkar, rumah tangga ujung-ujungnya hancur. Cuma gara-gara apa? Saling serang kekurangan. Istri serang kekurangan suami, suami serang kelemahan istri, terus dan menerus. Kamu sih ya nggak jadi istri yang mengasihi aku sebagai suami. Kamu juga suami, mana masa suami nggak pernah ngasih uang sama saya istri. Wah udah mulai serang. Lama-lama bukan rumah tangga akhirnya. Jadi bermain sepak bola, saling serang, saling menghakimi. Udah bukan rumah tangga, pengadilan lah di dalam rumah tangga itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang mengerikan. Ya, ini sangat mengerikan. Kalau kita sadar kita punya kekurangan, kita sadar kita punya kelemahan, kita berserah dong.
Iya kan? Jangan fokus kepada kekurangan kelemahanmu. Fokuslah, ingat selalu akan janji Tuhan. Ingat selalu akan janji Tuhan. Dan ini yang diingatkan pemazmur hari ini buat setiap kita. Saya mengerti kita punya kekurangan. Saya menyadari kita banyak kekurangan, kita banyak kelemahan. Tapi kita tahu Tuhan menyempurnakan kok. Selama kita mau dekat sama Tuhan, selama kita mau setia sama Tuhan, Tuhan memperlengkapi kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita. Maka dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9, Tuhan bilang seperti ini kepada Paulus. Jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah, lihat saudaraku, dalam kelemahanlah kuasaku. Firman Tuhan bilang kepada Paulus, justru dalam kelemahan kita kuasa Tuhan menjadi sempurna. Makanya Paulus bilang, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, aku bermegah atas segala kekurangan keterbatasan, supaya kuasa Allah turun, kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, harusnya kita justru berbangga ketika kita tahu kita kekurangan, kita ada kelemahan, kita ada keterbatasan. Justru dalam hal itu kuasa Tuhan menjadi sempurna. Makanya di atas selanjutnya Paulus katakan, jika aku lemah maka aku kuat. Iya kan? Jadi semakin kita tahu bahwa kita semakin banyak kekurangan, kelemahan, bahwa ya semakin dekat dengan Tuhan. Bukan justru semakin kita blow up gitu loh saudara ya. Tapi saya nggak bisa nih pendeta, nggak mungkin sanggup lah saya. Aduh saya nggak pintar berbisnis nih, nggak mungkin bisa lah saya berbisnis ini. Aduh saya bisa apa, saya nggak punya apa-apa. Waduh saudara dikasih dalam Tuhan. Betul kita merendah, tapi jangan sampai karena kita tahu ini kekurangan, kelemahan kita, maka kita semakin hari semakin terpuruk, semakin hari semakin nggak bisa buat apa-apa. Pastikan dalam diri kita, kalau kita tahu kita punya kekurangan, kita punya kelemahan, kita semakin mengandalkan Tuhan. Sehingga ketika kita lemah, maka kita menjadi kuat. Ketika kita banyak kekurangan, Tuhan yang melengkapi kekurangan-kekurangan kita. Sehingga kita semakin hari semakin dahsyat di hadapan Tuhan. Semakin dekat dong. Iya kan? Daud punya kekurangan ketika dia menghadapi Goliat. Saudara dikasih dalam Tuhan, banyak sekali kekurangannya. Daud kecil, tidak memiliki ahli peperangan, iya kan? Tidak memakai baju zirah, senjata juga minimum sekali senjatanya Daud. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan. Tetapi lawannya Goliat dengan segala persenjataan yang lengkap, dengan baju zirah yang lengkap, ahli bertempur, ahli berperang. Bukan cuma itu, tinggi besar. Tetapi apa yang terjadi? Daud menyadari, Daud nggak mengucapkan kelemahan, kekurangannya di hadapan musuh. Namun dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Sehingga Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak panah dan lembing, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Daud menyadari saudara. Ya, hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan dimanapun saudara berada. Ayo, jangan membesar-besarkan kekurangan, kelemahan, keterbatasanmu. Justru kalau engkau tahu kau kurang, lemah, terbatas, semakin dekat dengan Tuhan. Engkau kekurangan hikmat, minta sama Tuhan hikmat, tuntunan Tuhan, iya. Sehingga akhirnya yang kita ingat, biarlah Tuhan engkau yang memperlengkapi kekuranganku. Yang kita ingat adalah firman Tuhan, yang kita ingat adalah janji Tuhan memegang kita. Sekalipun saya penuh dengan kekurangan, keterbatasan secara fisik, namun di pemandangan mata Tuhan saya berharga, saya mulia, saya biji mata Tuhan, saya terukir di telapak tangan Tuhan. Itu yang kita ingat. Sehingga kita bisa bangkit saudara dikasih dalam Tuhan. Dalam keterpurukan kita, dalam kelemahan, dalam kekurangan, dalam seluruh keterbatasan kita bisa bangkit. Jangan justru kita perkatakan, aduh saya gak bakal bisa deh. Aduh saya gak bakal mungkin deh. Karena kan begini, karena kan begitu. Kita ucapin segala kekurangan kelemahan kita. Tahukah saudara, semakin hari engkau akan semakin lemah. Mulai hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo. Mulai perkatakan kekuatanmu. Ingat, semakin hari engkau semakin dekat dengan Tuhan. Engkau punya kekurangan, yes. Engkau punya kelemahan, yes. Engkau punya keterbatasan, yes. Tetapi kita masih punya Tuhan yang melengkapi kita. Sehingga ketika kita lemah, Tuhan berikan kita kasih karunia-Nya. Kita menjadi kuat bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kekurangan, kelemahan, keterbatasan yang Tuhan titipkan dalam tubuh kami, dalam hidup kami. Justru dengan kekurangan, kelemahan, keterbatasan ini kami semakin mau mengandalkan Tuhan. Kami mau semakin berserah, berharap kepada Tuhan. Sehingga ketika kami menyadari kami banyak kekurangan, maka kami harus tetap semakin lekat dengan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari sedang merasa minder, merasa
rendah diri dengan keberadaan, kekurangan, kelemahan baik secara fisik maupun secara kejiwaan mereka. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah yang mereka ingat hanyalah kebenaran firman Tuhan, bahwa mereka berharga di mata Tuhan, mereka mulia di hadapan Tuhan, mereka terukir di telapak tangan Tuhan, bahkan mereka adalah biji mata Tuhan, sehingga mereka bangkit dari setiap keterpurukan dan kelemahan mereka. Hamba berdoa bagi mereka juga yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga berkat kasih karunia Tuhan ada bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.